Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi manna ala awliyaihi biisbagi na'maihi wa zayyana lahum kanzal hidayati wa husna bahaihi wa wassa'a lahumul ata'a wa khafiya alqafihi wa hadahum subulas salam wa tara'iqa qurbihi wa qaddasa arwahahum wa unsa muraqabatihi wa musyahadatihi wa fataha alaihim baba dzikrihi wa ajlasahum ala kursi tauhidihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul ashabul jannati humul faizun. Wa qala innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Wa qala jaddidu imanakum. Qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala bi kasrati qauli la ilaha illallah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para sesepuh pengajian, para sesepuh manakibat Kotama Halaqah Riyadh, dan para cendekiawan ilmuwan, para tokoh terkemuka, wabil aula yang telah menertibkan waktu Sahibul Awqat Al-Karam, yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, tambih tawassul dan martabah. Hadirin hadirat ikhwan akhwat rahimahullah. Mudah-mudahan semuanya diberkahkan sehatnya, diberkahkan usianya, diberkahkan rezekinya, diberkahkan ibadah, taat, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu ala ni'amillah. Di tengah-tengah zaman yang sedang mengkilap, menggemerlap, mempesona, Bapak dan Ibu mendapat anugerah dari Allah, pemberian yang tak terhingga. Karena pemberian ini yang Allah abadikan dunia dan akhirat, sehingga lisan ibu, qalbun bapak Allah izinkan untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Ini adalah bagian karunia yang tak terhingga, Pak. Karena tengah-tengah zaman yang sedang menghinakan bohong kita ini, maka kita kadang-kadang semakin dipermudah, semakin diperdekat. Yang tadinya jauh jadi dekat, yang tadinya gelap menjadi terang. Tapi kadang-kadang karena hati kosong, kering, kerontang, semakin manja, semakin mengeksklusifkan diri, merasa eksentrik lebih daripada yang lain, yang akhirnya malas kita menghadap kepada Sang Pemberi nikmat. Padahal hakikat nikmat semua yang ada
yang terasa, yang terlihat oleh kita, ini semuanya adalah karena kasih sayang Allah. Karena hati kita lupa Allah, maka merasa itu semua semakin menjauh diri kepada Allah. Padahal itu semuanya adalah alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu Bapak dan Ibu semuanya yang ada di tempat yang mulia ini, dengan kasih sayang Allah, mudah-mudahan segala hajat kita dipermudah, amin, dikabulkan Allah, dan hajat yang kita pohonkan, yang kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dikabulkan Allah. Setelah itu mudah-mudahan dijadikan kita hamba yang bersyukur pada Allah. Dzikrul mu'min. Maka inti kalimah dalam Al-Quran yaitu kalimah dzikrullah, intinya la ilaha, untuk mengabadikan hamba di sisi Allah. Hidup di dunia hanya sementara, 100 tahun sementara, 1000 tahun pun sementara. Apalagi di zaman sekarang, jatah umat Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah SAW itu sendiri usia berapa? 63 ya. Umatnya ada yang 70, ada yang 60 kurang. Itu rata-rata ya 60-an kurang lebih. Udah dipanen, jatah jam tayangnya habis. Tapi Bapak Ibu, dikala hidup yang sementara ini, yang serba singkat, untuk mengabadikan Bapak dan Ibu, maka berlabuhlah kepada lautan ahadiyah, lautan wahdah, lautan wahidiyah, yaitu la ilaha illallah. Itulah yang akan menyampaikan Bapak dan Ibu. Coba aja kita hidup ini Pak, evaluasi diri kita, muhasabah ya. Kalau lagi sembahyang, lagi doa, lagi baca Al-Quran, lagi beraktivitas amal soleh, apakah aktif hati kita mengingat Allah ataupun lupa? Maka kita yang tahu kan, banyak lupa banyak ingat Pak. Di waktu sholat saja banyak lupa banyak ingat. Banyak lupa karena lawan kita nafsu dan syaitan. Syaitannya 2 dimensi, syaitan jin dan syaitan manusia, dan dalam kehidupan yang selalu menggiurkan ini. Maka oleh karena itu mudah-mudahan dengan la ilaha illallah yang diucapkan dan nyambung dengan yang diingatkan, akhirnya mengekspresikan dalam gerak dan diam kita ada hubungan hamba dengan Allah. Tatkala nyambung hubungan ibu, getar jiwa ibu dengan Allah, maka duduk ibu, berjalan bapak, suka dan duka ibu, di kantor, di rumah, di musola, apalagi di masjid, itu akan abadi. Yang mengabadikannya apa? Kan dzikrullah, kalimah yang abadi. Karena zat Allah yang wajibul wujud, kidam bako. Kidam udah lama dan tidak ada mulanya. Bako kekal, abadi dan tidak ada akhirnya. Tatkala hamba menyandar ke sana, maka insya Allah segala bentuk dosa yang kita bingung bagaimana kita supaya kita mendapatkan ampunan, akan menyandarkan dengan kehebatan kita, kekuatan kita, merasa kita eksklusif, eksekutif, menghadap Allah tidak berlaku itu semua. Menghadap Allah dengan keikhlasan, dengan ketundukan, dengan kehambaan di hadapan Allah. Maka tatkala relung jiwa kita merasa kita milik Allah, kasih sayang Allah, gerak dan diamnya pun juga, dan ibadah pun juga adalah kasih sayang Allah, maka hanya kita tembus kepadanya. Itulah yang akan mengabadikan. Amin. Salat kita, ngaji kita, doa kita dikabulkan Allah, diabadikan. Dosa kita sebesar bumi, bukan sebesar mobil lagi, sebesar bumi. Tapi ibu datang pada Allah, bapak datang pada Allah dengan apa?
dengan sebagaimana sabda Rasulullah yang Allah pilih sebagai utusan, sebagai rahmatan lil alamin. Apa sabda Rasulullah? Lau jaa qailun la ilaha illallah biqurbil ardi dunuban la ghafarallahu lahu dzalik. Kalau seandainya datang sambil mengucapkan la ilaha illallah, bapak ataupun ibu yang namanya manusia yang ditaklif oleh Allah untuk menghamba di hadapan Allah, datang kepada Allah dengan berlumuran dosa, bahkan dosa sebesar bumi. Lau jaa qailun la ilaha illallah biqurbil ardi dunuban, dengan membawa dosa sebesar bumi, bukan sebesar kas lagi, bukan sebesar rumah lagi, sebesar bumi. Allah melanjutkan firman-Nya yang disabdakan Rasul, la ghafarallahu lahu dzalik, mesti aku ampuni dosa-dosa, amin, dosa-dosa manusia yang datang pada Allah dengan la ilaha illallah. Maka ada istilah dalam dimensi tasawuf, dimensi thariqah, ada istilah talqin dzikri. Apa talqin? Talqin adalah ya taklim kalau secara umum, jadi mengajarkan. Taklim dimensi ruhaninya supaya nyambung apa yang diucapkan dan yang diingatkan sampai kesananya taslim, mudah-mudahan, amin. Wasallim li ahlillah fi kulli muskilin ladaika ladaihim wadhi bil adillah. Serahkan dirimu pada ahli Allah dalam segala yang muskil, yang sulit, yang susah, menyerah. Dengan apa? Dengan la ilaha pada Allah. Insya Allah. Sebab logika kita, pikiran kita penuh debu nafsu, tapi pikiran dan jiwa para kekasih Allah penuh dengan petunjuk untuk menghantarkan hamba menuju Allah. Mudah-mudahan kita, saya, Bapak Ibu, mengikuti para kekasih Allah, amin. Nah, itulah dimensi, karena dalam dunia Islam itu ada rukun agama. Rukun agama itu 3. 1 iman, 2 Islam, 3 ihsan. Dalam hadisnya apa? Dalam hadis Bukhari kan ada, dalam hadis Muslim ada. Itu umul hadis, induknya hadis. Nah, tatkala malaikat Jibril menanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Nah, lalu Rasulullah menjawab, iman pada Allah, terus pada malaikat, dan seterusnya. Lalu malaikat Jibril menanya lagi, akhbirni anil Islam, sampaikan pada kami tentang Islam. Rasulullah menjawab. Nah, para sahabat kan kaget, siapa ini? Dia yang menanya, dia yang membetulkan. Dan yang ketiga, akhbirni anil ihsan, sampaikan pada tentang ihsan. Ternyata itu adalah malaikat Jibril al-Matin untuk ta'lim. Untuk ta'lim minhu, mengajarkan Rasulullah kepada umatnya. Maka thariqah dan tasawuf itu ada berada di posisi ihsan, sama rukun agama, untuk mengangkat semua dimensi dalam rukun agama, iman, Islam. Ihsan untuk membuktikan akhlak di sisi Allah, dan untuk membuktikan akhlak dengan hamba-hamba Allah. Ya itulah, harus ada connect dalam hati kita, merasa kita hidup ini diatur Allah dan dikasih sayang Allah. Itulah tasawuf, itulah thariqah. Thariqah itu apa? Jalan. Jalan, mobil punya jalan, sepeda punya jalan, motor punya jalan. Masa manusia tidak punya jalan? Tapi jalan manusia bukan pakai kereta api, bukan pakai bendi, bukan pakai mobil, bukan pakai pesawat, tapi perjalanan manusia menuju hadirat Allah dengan dzikrullah, la ilaha illallah, yang diucapkan dan yang diingatkan. Mau makan ingat Allah, mau minum ingat Allah, mau tidur ingat Allah, mau main ingat Allah, waktu sembahyang ingat
Allah, waktu ngaji ingat Allah, waktu doa ingat Allah, waktu kumpul ingat Allah. Ingat yang mana ya? Nah, ingat yang diucapkan ya bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, alhamdulillah, subhanallah, afdhalul dzikrinya la ilaha. Ingat yang di ruh, yang di jiwa, yaitu dzikir hobi. Maka itu biasanya ditalkinkan dulu. Apa talkin? Iya, itu pelajaran kepada ruh supaya aktif ruhnya menghubungkan diri pada Allah. Ditetapkan di qalbu sebagaimana firman Allah, sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu abidun. Celupan Allah, setempel Allah, apakah ada yang lebih baik daripada setempel Allah? Ini kayak komunikasi gitu. Itu pendidikan dari Allah. Yang jelas tidak mungkin ada yang setara dengan stempel Allah. Tidak mungkin ada yang seimbang dengan ketentuan Allah yang Allah anugerahkan. Maka sibgot Allah, tetapkanlah celupan Allah dalam kolbun bapa, dalam kolbun ibu. Tatkala sudah masuk dalam kolbun bapa dan ruh bapa, ruh ibu, mesti sikap ibu, sikap bapa, ekspresi ibu, ekspresi bapa dalam doa, di waktu sholat, di waktu baca Quran, di waktu dagang, di kantor, di rumah, di pesawat, di mobil, di daratan, lautan, udara, bahwa ibu akan merasa terus berhubungan dengan Allah. Wa nahnu lahu abidun. Kami semua lahu hanya kepada Allah, abidun, beribadah. Walaupun badan ibu biasa ngobrol dengan ibu, dengan bapak-bapak. Badan bapak biasa aktivitas di kebun, di sawah, bisa jadi di mall, bisa jadi di kamar mandi, tapi ruh bapak dan ruh ibu selalu tersambung, konek, berhubungan dengan sang pemberi. Itulah ihsan, yaitu hubungan erat bersama Allah dalam segala keadaan. Itulah talqinul dzikri, buah daripada talqinul dzikri yang ditetapkan dalam qalbun. Mudah-mudahan aktif dalam qalbun kita. Amin. La ilaha. Kalau sebelum itu yang kita seringkan dan sekarang pun juga masih kita belajar, susah dan susah, mudah-mudahan Allah terus berkahkan. Dzikir ini ada berapa macam? 4 lah diantaranya. Pertama, dzikir adatkan, dzikir yang kadang-kadang kita mengucapkan kalimat la ilaha, tapi hati kita gentayangan, mengembara kemana saja. Kita sering mengucapkan la ilaha, tapi hati kita mikirin utang, hati kita mikirin uang, hati kita mikirin anak, mikirin kebun, mikirin sawah. Bahkan di waktu belajar dzikir saja kita, di waktu kita sering mentahlilkan orang tetangga kita yang meninggal ataupun yang saudara kita, kita berkumpul bersama-sama dzikir la ilaha. Sering ucapan kita mengucapkan kalimat tauhid itu kalimat ikhlas, tapi hati kita yang ada kadang-kadang mikirin snack terus. Bagaimana snack ini isinya ada daging apa telur? Yang diucapkan oleh kita apa? La ilaha. Nah, itu nyambung nggak Pak? Ucapan dan ingatan nyambung kan? Nggak nyambung ya? Apa yang diucapkan nggak nyambung kan dengan ingatan? Kalau kata orang Sunda mah badan yang harap hatimu kir. Kata bahasa Arab apa? Kalau lisan ngomongnya baik, lisan ngomongnya begini, tapi hatinya begitu, apa bahasa Arab? Munafik. Apakah munafik bahaya enggak? Bahaya. Karena yang maha melihat Allah, yang maha melihat gaib dan batin. Iya, tapi Kang, saya sudah talqin, saya sudah belajar, tapi sulit tetap. Iya, sulit itu dan mudah itu memang kita adalah ada al-mudabbir, penentu Allah. Tapi kamu berupaya. Maka berupayanya Bapak ke masjid apa ini namanya? Masjid apa namanya ini?
Nurul udah. Hah? Majelis. Ya, majelis apa? Abahku. Abahku. Ya, inilah masjid abiku. Masjid abi. Ayahku, abahku. Nah, ini masjid untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau bahasa Arabnya munafik dan bahaya. Munafik itu bahaya. Oleh karena itu, bisa dan tidak bisanya bukan kemampuan kita, tapi kita berbuat sesuatu. Berbuat sesuatunya Allah ridho. Laha makasabatu alaiha maktasabat. Untung dirinya manusia itu tergantung kasabnya. Maka kalau Bapak datang ke sini, mungkin pikiran Bapak masih di kebun sekarang. Mungkin pikiran Ibu sekarang masih di pasar. Tapi Bapak memaksakan berjalan ke sini, insya Allah tetap Allah ridho. Amin. Nah itu. Lalu kalau dikirnya la ilaha, diucapannya tapi diingatannya lain-lain, itu dikir adat namanya. Lalu sholatnya pun juga sholat adat akhirnya. Kita sering mengucapkan usolli fardhu dhuhri arba'a rakaat mustaqbilal Ka'bah ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Begitu Allahu akbar, semestinya eksistensi akbariyah Allah yang ada dalam qalbun kita. Tasrifalah, pengolahan Allah yang terasa dalam jiwa kita seharusnya. Tapi yang ada, begitu Allahu akbar, mata dipejamkan, ucapannya fasihat, badannya menghadap kiblat, sudah benar menurut ilmu syariat, sudah benar menurut ilmu fikih, tapi ruh dan qalbun kita masih simpang siur. Begitu ada di depan kita apa sop yang kedua, kita kena di sop yang ketiga, tiba-tiba yang sholatnya itu pakai ada aksara hadiah jarum coklat. Kita membaca Allahu Akbar, dibaca oleh hati kita hadiah jarum coklat, padahal aku senang rokok tapi hadiahnya dapat dia. Nah, yang dibaca inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard, tapi yang di hati terus komplain, ngomen. Padahal orang itu juga belum tentu hadiah, mungkin dikasih dari tetangga ataupun temannya. Sudah lain jalan pikirannya. Karena sudah lain itu karena apa? Tidak nyambung antara jiwa dan ucapan. Itu dikir adat. Yang kedua dikir ibadah. Dikir ibadah apa yang diucapkan kalimat la ilaha, hatinya nyambung. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang wajib diibadahi melainkan Allah. Terus agak nyambung, itu dikrul ibadah. Yang ketiga ditingkatkan menjadi dikrul mahabbah. La-nya juga sudah masuk ke relung jiwa. La-nya itu sifat kamal Allah sudah hidup di qalbun Bapak. Karena pemilik kesempurnaan hanya Dia, Allah. Lah, maka sudah kamal. Dalam qalbun Bapak sudah mendudukan kamalnya Allah, maha sempurnanya Allah. Begitulah, udah merasa detak jantung jiwa Bapak ini, bahwa kita diciptakan oleh Allah jadi manusia sebaik-baik makhluk. Ya Allah, betapa agungnya karunia. Untung aku tidak dijadikan kambing, untung aku tidak dijadikan bebatuan, untung aku tidak dijadikan pepohonan. Maka dengan dikir ini yang hidup di qalbun, akhirnya menjalar, merilai kepada semua berbagai makna. Nikmat. Di waktu makan ingat Allah, betapa indahnya ini ciptaan Allah, jeruk, salak, pepaya, banana, dan semuanya adalah kasih sayang Allah. Kenapa kita hanya makan saja tapi lupa kepada pemberi makan? Kalau kita masuk rumah saja tidak uluk salam, kan dianggap orang tolol, betul. Orang yang bukan-bukan. Apalagi tidak mengatakan terima kasih Pak setelah disuguhi. Kita cuek aja pulang. Normal enggak itu orang? Enggak normal kan? Betul. Nah, itu kita tidak normal secara dohir syariat. Di hakikat, di torikot kita banyak tidak normal. Enak makan, enak minum, enak tidur, enak apa. Tidak ada dalam hati kita rasa syukur pada Allah. Maka dengan zikrullah yang ditetapkan di qalbun, diucapkan di lisan melalui metode torikoh, ditalkinkan, insya Allah akan menghanyutkan Bapak ke lautan ahadiyah. Amin.
Lautan makna kemahabenaran Allah dirasakan oleh jiwa Bapak. Betapa agung dan indahnya kasih sayang Allah. Tatkala kita mengucapkan Allahu Akbar, eksistensi akbar ya Allah, Allah ada. Karena hidup hatinya memunculkan ingatan. Ingat semakin kuat, ingat pemberiannya, ingat kasih sayangnya, ingat bahwa Dia yang maha absolut, kita yang maha butuh, yang lemah, yang hanya sementara. Sehebat apapun kekayaan kita, ketinggian jabatan kita, kepopuleran kita, kepintaran kita, kan itu titipan dari Allah. Maka hidup dikir itu semuanya direspon dengan kasih sayang. Semuanya direspon dengan ingatan kita, syukur pada Allah. Maka idza dzakartani syakartani. Apabila kamu zikir padaku, berarti niscaya kamu sedang bersyukur padaku, pada kami. Firman Allah dalam hadis qudsi. Apabila kamu lupa berarti kufur. Itu lawannya. Idza nasyitani kafartani. Apabila kamu lupa berarti kamu sedang berkufur padaku. Terus data oleh kita muhasabah, evaluasi. Tadi di zikrul mahabbah itu muncul cinta pada Allah. Coba Bapak lihat alam yang atas bawah, kata kitab dalam Johar Tauhid ya. Dalam kitab Johar Tauhid, pandur ila nafsika summan takil li alami ulwi summa supli tajid bihi badi al hikam lakin bihi koma dalilul adam. Pandur ila nafsika, coba lihat dulu pada diri Anda. Bapak Ibu, kita meraba mata dan melihatnya sejauh mata memandang. Allah telah menyediakan warna, aneka warna, hijau, putih, biru, kuning untukmu manusia. Dan ini untuk merasakan pemandangan ini adalah kasih sayang Allah. Maka yang dilihat ini, karena hidup hati ingat Allah, jamalnya Allah terlihat, maha indahnya Allah. Matahari diterbitkan dan jujur lagi, tidak pernah bohong. Tapi kita sering bohong kan, betul. Lihat bulan jujur, lihat bintang jujur, lautan jujur, semua makhluk Allah jujur. Padahal mereka semuanya ada alat pelengkap untuk menjunjung tinggi manusia, karena manusia khalifah di muka bumi. Tapi dikatakan khalifah, wakil Allah, tapi lupa Allah. Tapi kita tidak ingat Allah, maka sadar kembali. Fafirru ilallah, kembali wahai manusia menuju Allah. Wattabi sabila man anaba ilayya, ikutilah jalannya orang-orang yang telah kembali pada Allah. Summa ilayya marji'ukum, hanya kepada Allah lah marji'ukum, kamu semua akan kembali. La ilaha illallah. Itulah zikrullah melalui metode thariqah. Akhirnya syariatnya ke bawah, tauhidnya ke bawah, maka insya Allah penuh dengan ampunan Allah. Amin. Penuh dengan ridho Allah, penuh dengan kasih sayang Allah. Punya mata disyukuri sejauh mata memandang, punya telinga disyukuri terus melihat berbagai lantunan suara ayat-ayat suci Al-Quran, sholawat, doa, bacaan Quran, dan berbagai suara-suara yang masuk ke telinga ini, deringnya HP, radio, TV, dan sebagainya. Ada yang positif, ada yang negatif. Tatkala hati kering kerontang, yang ada terus dengerin yang bukan-bukan. Betul Pak? Ya, telinga. Maka akhirnya tersumbat telinganya. Mata pun tersumbat, tertutup. Tidak mau menyembah Allah, tidak mau mengingat Allah. Lalu bibir ini dikasih oleh Allah untuk berkomunikasi satu sama lain supaya saling menghargai, saling mengingatkan, saling menitipkan, saling memberi. Mana yang bukan kasih sayang Allah? Lalu lidah ini semua makanan bisa dirasakan. Walaupun Bapak sulit mengatakan ini rasanya jeruk begini, rasanya apel begini, tapi pintar lidah Bapak, isi Bapak sudah satu kali merasakan ini apel, mesti Bapak tidak akan salah bahwa apel rasanya gitu, betul. Pisang rasanya begini,
Masya Allah. Lihat di rambut ini selalu memanjang. Coba kita sebagai apa? Kita sebagai ilmuwan, profesor, doktor, kiai, ulama, apa? Ini manjang terus. Di mana ini golongnya? Betul. Di mana ini sumbernya? Tidak mungkin bisa terjawab hanya dengan logika intelektual saja. Tapi tatkala masuk ke relung jiwa, ingat Allah, ketauhidan pada Allah, akal intelektual mendukung. Ini semua adalah datang dari yang maha ada, datang dari yang maha sempurna. La ilaha. Capek menggunakan tok intelektual saja tanpa spiritual. Maka setelah spiritual jalan, intelektual jadi manfaat, maslahat, memberikan karya yang manfaat, maslahat. Itulah dzikrullahi akbar. Baca Quran, ingat Allah. Diingat Allah, ada mukjizat Al-Quran, ada asrar Al-Quran, ada barokah Al-Quran. Melekat dalam jiwa Bapak, merasa hamba yang butuh dengan Tuhan. La ilaha. Spiritual jalan. Tidak ada makna la ilaha illallah dalam spiritual, sehebat intelektual ilmu dalam pikiran dan logika hamba, tapi hati kering kerontang, lupa Allah yang ada. Gersang, gelisah, gundah, resah. Ada kan di YouTube yang usia 19 tahun, cantik orangnya, pintar, intelektualnya jalan, tapi karena spiritualnya kering kelontang, ayah ibunya dibunuhkan dengan 19 tusukan. Kenapa? Karena tidak hadir jiwa kasar. Ya Allah, ya Rahman, ini. Maka dzikrullahi akbar adalah kontribusi terbesar abadi, bukan hanya di dunia sampai akhirat. Di Malaysia orang-orang kena narkoba ini itu, maka lahirlah Ustadz Yuki di Jabal Suk di Kedah. Dia dengan memakai metode Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, pondok pesantren Suryalaya, beramal terus beramal. Akhirnya orang-orang narkoba pun juga kadang-kadang datang. Akhirnya alhamdulillah dengan karunia Allah, izin Allah, maka disembuhkan Allah. Akhirnya raja-raja di Malaysia itu menyadari betapa miliar dolar kontribusi dari seorang salih, seorang dakirin, hamba-hamba Allah yang mengingat Allah. Jadi negara agama pun menjadi manfaat. Apalagi dalam TKN kita yang selalu ada motonya kaulaan agama dan negara. Itu kan ada betul. Ya itulah. Jadi negara agama insya Allah akan memberikan manfaat orang-orang yang selalu menghadapkan diri pada Allah. Agamanya semakin jaya, amin. Negaranya semakin jaya, amin. Dari bawahan sampai atasan. Karena sentral dalam perjalanannya yang dituju adalah ridho Allah. Ilahi antama subi waridho kama lubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Lalu setelah dikir mahabbah masuk lagi meningkat kepada dikir ma'rifat. Dikir ma'rifat mengenal hakikat kemahabenaran Allah. Bantur ila nafsika suman takil li alami ulwi summa supli. Coba lihat pada dirimu sendiri, mata, telinga, rambut, liang, lingat, gigi saja sudah luar biasa dasar. Tidak mungkin terpikirkan, tidak mungkin terjawab hanya dengan pikiran semata-mata intelektual saja. Masuk ke relung jiwa, muncul spiritual. Allah memberi gigi pada kita. Kenapa setelah dewasa itu gigi tidak nambah, tidak ngurangan? Betul. Kalau nambah terus bagaimana minum Bapak? Kalau manjang terus bagaimana makan Bapak? Allah yang Maha Mengasihi. Sabbihisma rabbikal a'lalladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a
faj'alahu gusaan akhwa sanukri'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra wa dzakir 'in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru may yakhsha dan seterusnya. Allah menciptakan segala sesuatu dengan penuh perhitungan. Maka logika manusia akan memikirkan pohon pepaya saja, nggak bisa. Tahu beres aja manusia, tanamkan aja, bikin pupuk dan sebagainya. Pupuknya juga persediaan Allah dari alam, betul Pak? Merasa hebat, panen, kuat, segala-galanya, merasa karya dirinya. Tidak sadar kamu pernah lihat rumah sakit, banyak yang meninggal, banyak yang sakit, banyak yang stroke, kamu masih sehat. Mengurus kebunnya juga kamu kasih sayang Allah, sehatnya juga dari Allah. Hakikatnya ya Pak, hakikat syariat ikhtiar kita. Maka padukan, satukan syariat dan hakikat. Syariatnya silahkan Bapak Ibu berdaya, berupaya, berikhtiar. Hakikatnya tafwid taslim. Karena hidup Bapak diatur Allah, rezeki Bapak dikasih sayang Allah, maka hidupkan dengan cahaya makrifat, dengan kekuatan zikrullah dalam hati, maka tersambung syariat dan hakikat. Badan biasa bersama-sama, tapi hati kita hanya bersama Allah. Dalam hati berbicara dengan Allah yang kuasa, tapi badan mah biasa berkumpul bersama-sama. Mau makan ingat Allah, mau minum ingat Allah, mau sholat ingat Allah, lagi sholat ingat Allah, sudah sholat ingat Allah, dimanapun ingat Allah, lupa Allah cepat ingatkan lagi, jauh ingat cepat dekatkan lagi, putus ingat cepat sambungkan lagi, itulah zikir khofi. Maka la ilaha, itulah kata tadi penelitian coba tentang zikir. Bapak sudah zikir? Mana hadisnya? Mana keterangan Al-Qur'annya? Kan Allah berfirman, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu ala nafsi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azima. Itu dalil talqin. Beat tang haji itu mah. Iya, beat itu intinya kan yang setia, ba'a ya apa? Jual beli. Jual beli dengan siapa? Dengan Allah. Emangnya Allah butuh? Bukan. Allah mentaklimkan kalimatnya dan memilih hamba. Maka untung tak terhingga kalau segala sesuatu dibeli Allah, dibeli dengan ridhonya, dibeli dengan rahmatnya, dibeli dengan kasih sayangnya. Allah tidak butuh makhluk, tidak butuh ibadah manusia. Allah karena maha sempurna, Allah maha sempurna, tidak butuh disembah. Cuma Allah memberitahukan dalam Al-Quran supaya manusia, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi, dan seterusnya. Karena Allah cinta pada makhluk, karena Allah sayang pada manusia, supaya manusia selamat di dunia dan di akhirat. Di akhirat sudah menciptakan dua makhluk yang untuk singgah manusia, apa? Neraka dan surga. Jangan menyalahkan Allah tatkala kamu mau masuk neraka. Itu karena Allah sudah memberitahu dalam Al-Quran. Itu rahman Allah, itu rahim Allah. Itulah bagi orang-orang yang bertauhid pada Allah, selalu baik pada Allah. Amin. La ilaha. Ayat yang mana lagi? Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka. Laqad, lamnya lam ibtida, qadnya harap tahqiq, radya fi'il madi, istilah anak-anak pesantren begitu. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina, yakin telah ridho. Itu radya fi'il apa Pak? Fi'il madi ya. Lamnya lam ibtida, yakin. Yakin, qad harap tahqiq, yakin sudah, radya ridho. Luar biasa ini ya. Mudah-mudahan yang ada di majelis Abi ini, amin. Abahku ini semuanya
Allah telah ridho. Amin. Mudah-mudahan ridhonya Allah ini diabadikan. Yakin telah ridho Allah. Anil mu'minina, kepada orang-orang yang mukmin yang beriman, id yubayyunaka, tatkala mereka sedang berbaiat ataupun bertalqin. Allah ridho. Mudah-mudahan Allah ridho selamanya. Amin. Sampai akhir hayat. Lalu di ayat yang lain ada lagi, ada tentang talqin, dzikir tentang baiat. Fastabshiru bibai'ikum alladzi bayatum wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Bergembiralah dengan baiatmu itu, dengan talqinmu itu, dengan ijazahmu itu. Dengan talqin itu, dengan baiat itu, apa? Fastabshiru bibai'ikum alladzi bayatum wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Dengan baiatmu itu, kebahagiaan, kemenangan, kesentosaan yang agung, yang agung. Agung di sini kekal, Pak, abadi. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal soleh, bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, karena hati mereka aktif selalu berhubungan kepada Allah, dengan syukur pada Allah, dengan memohon ridho pada Allah, menjadi karakter, jadi amal soleh, insya Allah dan izin Allah, lahum jannatun naim, bagi mereka pahalanya surga yang penuh dengan kenikmatan. Mudah-mudahan ya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan dengan belajar dzikir melalui baiat ataupun baiat bukan Islam baiat, bukan. Maksud baiat di sini adalah yaitu pelajaran dari syekhnya kepada muridnya. Mudah-mudahan Bapak saya menerima dari Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin. Dari beliau, dari siapa? Dari Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, dari Syekh Tolha, dari Syekh Khotim Syambas, dari Syekh Samsudin, terus dari Syekh Sultan, terus dari Imam Ali Zainal Abidin, dari Sayyidina Husain As-Syahid, dari Sayyidina Ali, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya kalau disebut semuanya tidak tujukan merembet. Mudah-mudahan musalsal, kalau istilah ilmu hadis itu sanadnya itu kuat. Jadi kenapa kita harus bersilsilah, kenapa kita pakai hadis harus bersanad, supaya kita tidak tertipu oleh yang suka nipu. Mudah-mudahan kita selamat. Amin. Karena ngaku-ngaku bertoriko, sanadnya tidak tahu, berarti palsu. Ngaku-ngaku ini toriko aku, pokoknya aku dapatnya ini nggak benar, ngawur. Dipinjam, dicontek, ini silsilahnya dipakai, ngebohong, ketahuan Pak tetap yang bohong dan yang tidak. Betul. Ngomong-ngomong sudah belajar torikonya apa saja ngomong-ngomong, lalu dia misalnya diceramahkan, mengaku orang yang sudah benar itu tahu Pak, ini bohong, gitu kan. Prakteknya saja akan ketahuan oleh Bapak. Seperti dikir hobi aktif dalam hati kita, badan kita terekspresikan, bergetar, lalu ada begini kan, suka ada benih, suka ada hidup ya. Ininya hidupkan. Bagi orang yang sudah paham, insya Allah dia akan paham, ini saudaraku lagi menjalankan sesuatu, karena ini menembus jantung kan. Jadi untuk mengingatkan jantung ini supaya aktif hubungan pada Allah. Tapi orang yang tidak tahu, kalau kata orang Sunda, moyok bari teu nyaho, nyati bari teu ngarti. Kapaham ibu bahasa namanya. Itu mah planet Jawa Barat sebelah selatan. Tasik ke sana. Moyok bari teu nyaho, nyaci bari teu ngarti. Yaitu memponis orang yang dia sendiri tidak tahu. Menganggapnya apa? Tatkala begini Bapak akan diponisnya stroke. Dianggap stroke, padahal orang ini sedang aktif. Hudurul qalbi ma'allah. Hadir hatinya mengingat Allah. La ilaha. Kenapa kok dikir keras-keras? Kalau orang yang tidak mengenal, tidak tahu, malam yaduk lam ya'rif, yang tidak merasakan akan tidak tahu. Ponisannya lain. Kenapa keras? Tuhan itu kan tidak tuli. Kenapa kamu keras-keras? Satu, dosa jelek sangka. Yang kedua, dia tidak mengamalkan. Yang satu, dia tidak mengamalkan. Yang kedua,
berjelek sangka kepada orang yang sedang berjalan. Maka murakab dosanya jadi 2. Bahkan bisa 3, 4 dan seterusnya. Tapi Bapak dengan zikir la ilaha illallah diucapkan dengan tegas gitu. Maksudnya bukan menganggap Allah tuli karena Allah mah sama basor. Dan Bapak juga kan mengaji tauhid. Allah wujud dan bako mukhalafatul hawadisi qiyamuhu bin nafsi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman sami'an basiran mutakaliman. Allah Maha mendengar yang nampak dan yang sembunyinya juga milik Allah. Iya, tapi kenapa kamu dikirnya kok la ilaha? Berarti kamu menganggap kepada Tuhan tidak dengar. Bukan itu maksudnya, bro. Lalu kenapa? Oleh siapa? Berarti kamu ingin mendengar manusia. Oh tahu, sedang belajar. Kalau ibadah ingin dengan sesuatu selain Allah kan riya, betul Pak? Iya, apa maksudnya? Menganggap tuli pada Allah bukan, ingin didengar manusia pun juga bukan. Apa? Ini bro, maksudnya aku ini lebih kuat nafsuku dibanding ucapanku. La ilaha. Itu nafsu itu bergejolak Pak. Dikir 1 kali 2 kali itu tetap ada nyut-nyutan tatkala orang lain mendapatkan kemenangan. Kita sering baca Quran, kita sering baca doa. Kenapa nafsu yang halus dalam jiwa ini kok selalu cemburu pada orang? Kalau ada kemajuan dagang, kemajuan itu, kemajuan, kenapa kita jadi ribet? Padahal rezeki itu kulak canggembang jadi ri, kata orang Sunda. Ya bagiannya A, tidak mungkin salah Allah berikan. Betul Pak? Bagiannya B untuk B. Kenapa? Tapi tetap nafsu karena terhijab, terhalang, maka mikirin keuntungan orang lain. Capek, kita lagi rugi, jadi cemberut lagi kepada orang yang untung. Tambah double capeknya. Betul. Maka dengan zikir bidarbin sadidin biqauli la ilaha, ucapkan dengan ucapan yang kuat, terus kena sasaran sampai kolbun muncul daripada keikhlasan, muncul ingat Allah. Ikhtiraq pertama membabad rodail, yaitu membabad apa? Kesombongan, keangkuhan, keegoan, keriaan, ketakaburan, semuanya bidorbin sadidin biqauli la ilaha. Terus hidup akhirnya tenang. Orang lain dapat beli TV, alhamdulillah. Orang lain beli mobil, alhamdulillah. Itu Pak, bukan hanya bahagia Bapak di dunia, orang lain dapat kebahagiaan, Bapak ikut bahagia. Bapak bahagia itu mendoakan orang lain jadi ibadah tertinggi di sisi Allah Pak. Itu kehambaan yang benar di sisi Allah. Apalagi datang nikmat kepada diri Bapak sendiri, kepada diri orang lain pun juga Bapak mensyukuri nikmat lebih dahulu daripada orang yang diberi nikmatnya itu sendiri. Maka itulah sebaik-baik hamba berkomunikasi dengan hadirat Allah dan berkomunikasi dengan makhluk Allah. Maka memberi manfaat dohir dan batin. Maslahat manfaat bagi diri Bapak, bagi diri Ibu, maslahat manfaat bagi agama, bangsa dan negara dengan la ilaha. Nah, itulah barangkali ada yang mau talqin. Kalau ada yang mau talqin, terusin talqin. Tapi bukan saya menawarkan ataupun harus, terserah Bapak dan Ibu. Itu mudah-mudahan aja kita belajar dan belajar. Mudah-mudahan ucapan saya manfaat bagi saya, manfaat bagi saudara-saudari semuanya. Allah telah menakdirkan kita bertemu di tempat yang mulia ini. Ikuti oleh hati Bapak dan hati Ibu ya. Ya Allah, mudah-mudahan saya dipertemukan kembali dalam keabadian, dengan keabadian ridho dan rahmat-Mu di surga nanti. Amin. Dengan fadl dan rahmat Allah. Kurang dan lebih mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.